أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab yang akan datang. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, semoga kita akan kelak berkumpul bersama Rasul di surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memuliakan kita adalah dikarenakan ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu, mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudah urusannya. Allah akan memberikan solusi bagi setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan khutbah
pada siang hari ini yang berjudul 3 nasihat Imam Abu Lais As-Samarqandi. 3 nasihat Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi memberikan nasihat kepada kita semua. Nasihat yang pertama ialah idza istaghala an-nasu bi aktsaril amali fastaghil nafsaka bi ahsanil amali. Apabila orang-orang disibukkan dengan memperbanyak ibadahnya, maka sibukkanlah dirimu dengan memperbaiki amalanmu. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara ibadah bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, tapi harus kita perhatikan juga dari segi kualitasnya. Karena untuk apa ibadah kita banyak tetapi tidak berkualitas? Maka seorang hamba harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan agar amal ibadahnya benar, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Salah satunya ketika kita melaksanakan amal ibadah salat Jumat, maka ketika khatib berkhutbah di atas mimbarnya, kita perbaiki amal ibadah kita. Jangan sampai ketika khatib khutbah di atas mimbar, kita bercerita dengan teman-teman di sebelah kita, kita bersenda gurau dengan teman-teman yang duduk di sebelah kita. Karena ibadah yang kita kerjakan itu banyak, akan tetapi tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan, jika orang-orang sibuk untuk memperbanyak amal ibadahnya, maka sibukkanlah dirimu untuk membaguskan dan memperbaiki amal ibadahmu. Pesan yang kedua, idza istaghala an-nasu fis sunnati fastaghil nafsaka bil wajibi. Apabila orang-orang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka sibukkanlah dirimu dengan ibadah-ibadah wajibmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ungkapan ini bisa dapat kita ambil sebuah hikmah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, yang mengerjakan sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Kita bangun tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. Dari jam 2 malam kita melaksanakan salat tahajud sampai jam 4 malam. Selesai melaksanakan salat tahajud, kita tidur kembali, lalu lewat waktu subuh, maka kita kerjakan salat sunnah tapi kita tinggalkan salat wajib. Jangan sampai kita menjadi orang ketika salat Idul Fitri kita berlomba-lomba, kita berduyun-duyun untuk melaksanakannya, akan tetapi ibadah puasa yang wajib di bulan suci Ramadan kita tinggalkan dan kita lalaikan. Contoh yang lain, bersedekah dengan membayar hutang. Bersedekah hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib.
Tapi terkadang banyak dari kita enggan membayar hutang, padahal itu adalah kewajiban kita. Rusak silaturahim, putus tali silaturahim dikarenakan hutang piutang. Maka Imam Abu Laits As-Samarqandi memberikan nasihat kepada kita, mari kita menjadi pribadi yang memikirkan dan jangan sampai kita melalaikan ibadah-ibadah wajib kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, idza istaghalan nasu fi uyubin nas fastaghil nafsaka bi uyubikum. Apabila orang-orang disibukkan dengan aib kesalahan orang lain, maka sibukkanlah dirimu dengan aibmu sendiri. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selalu memikirkan aib dan kesalahan orang lain, yang selalu mengurusi kesalahan dan kekurangan orang lain, sehingga kita tidak punya waktu untuk memperbaiki aib diri kita sendiri. Kita semua mempunyai kesalahan, kita semua mempunyai kekurangan. Al-khata'u wan nisyanu sifatan lil insan. Salah dan lupa adalah sifat manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tiada manusia yang tidak berdosa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum suci dari dosa. Akan tetapi Rasul bersih dari dosa 99 kali beristighfar satu hari. Maka kita yang selalu berbuat dosa, berapa kali kita sudah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang dengan kita sehingga Allah menutupi aib-aib kita. Maka ketika Allah sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita, begitu juga diri kita. Jangan sampai menyebar aib orang lain, jangan sampai menyebar kesalahan-kesalahan orang lain dikarenakan lisan kita. Tutup rapat-rapat kesalahan orang lain, jaga rapat-rapat aib orang lain yang kita ketahui. Karena ini adalah pesan Imam Abu Laits As-Samarqandi. Sibukkan diri kita untuk memikirkan aib dan kesalahan diri kita sendiri. Jangan sampai semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan 3 pesan Imam Abu Laits As-Samarqandi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.